Bismillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa fitin azani Allah ayyakum. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa bangun di pagi hari ini dalam kondisi sehat, yang kemudian dilanjutkan dengan menjalankan sholat subuh, lalu kemudian bermajelis ilmu. Manifidina azan ya Allah wa iyyakum. Kita masih dalam rangkaian pembahasan risalah pilihan karya Syekh bin Baz. Kita sampai di bab zikir-zikir yang disyariatkan setelah sholat 5 waktu. Jadi setelah membaca ini atau mempelajari ini, tentu ya harapan kita adalah kita berzikir dengan zikir-zikir yang memang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi bukan zikir-zikir yang macam-macam gitu. Diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa setiap selesai sholat fardu beliau membaca astagfirullah 3 kali. Jadi begitu imam itu salam, assalamualaikum, assalamualaikum, astagfirullah 3 kali. Lalu membaca Allahumma antas salam, mintas salam, tabarakta rabbana dzal jalali wal ikram 1. Kemudian la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 2. Kemudian Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd 3. Kemudian la haula wa la quwwata illa billah 4. Kemudian la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahu nikmatu wa lahul fadlu wa lahu sana'ul husna 5. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun 6. Jadi setelah istighfar ada 6 bacaan itu. Baru ketika itu selesai diiringi dengan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Kemudian ditutup dengan la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Nah, maka untuk memudahkan jamaah sholat, saya menyaksikan di masjid Saudi, beberapa masjid saya lihat. Jadi saya nggak melihat semua masjid ya, tapi beberapa masjid yang saya yakin itu mungkin mayoritas masjidnya kayak gitu. Nah, itu ditulis pakai MMT besar gitu, terus ditaruh di dinding paling depan, tapi rotok ke atas. Jadi mereka yang nggak ngerti urutannya tinggal baca astagfirullah 33 kali, kemudian Allahumma antas salam, mintas salam, dan la ilaha illallah, kemudian dan seterusnya. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kemudian ini, kemudian ini gitu. Kemudian membaca ayat kursi, ada juga ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas setiap selesai sholat. Jadi di depan juga ditulis ya. Disunahkan untuk membaca ketiga surat tersebut berkali-kali setelah fajar, maghrib. Demikian dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW. Demikian pula disunahkan setelah sholat fajar dan maghrib, setelah zikir di atas, untuk menambah dengan bacaan la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Kemudian ada juga istighfar 3 kali, lalu bacaan Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta rabbana dzal jalali wal ikram. Maka hendaknya menghadapkan tubuh ke jamaah, lalu baca zikir-zikir yang telah dijelaskan ke atas sebagaimana telah dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW dalam masalah ini, dan diantaranya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Muslim. Semua zikir tersebut hukumnya sunnah. Sunnah itu artinya kalau emang kamu dalam posisi buru-buru, gitu, ada kegiatan atau ada urusan yang memang ya harus meninggalkan tempat duduk kamu setelah sholat, ya maka nggak apa-apa kalau nggak dibaca, atau dibaca nggak semua nggak apa-apa. Tapi kalau memang nggak ada urusan, gitu, daripada kelayapan, daripada tongkrongan nggak jelas, gitu kan, daripada kamu ketawa sama teman nggak jelas, gitu kan, maka berzikir itu jauh lebih utama daripada melakukan hal-hal yang sia-sia, gitu ya. Ya. Dan permainan yang berpahala gitu kan, itu adalah permainan seorang laki-laki dengan keluarganya. Artinya kalau kamu mau meninggalkan zikir untuk bermain-main, maka itu pas. Kalau itu kontennya kamu pengen bercanda dengan istrimu, anakmu, itu cocok. Tapi kalau cuma sekedar untuk main-main dengan teman, itu maka
sebaiknya dikurangi atau ditinggalkan. Ada waktunya lah, artinya setelah zikirkan itu nggak lama kok. Dan nanti kalau kamu baca bab tentang surga dan neraka, maka orang-orang yang berpikir itu memiliki kedudukan surga yang lebih baik daripada orang-orang yang nggak mau berzikir. Dan zikir-zikir tertentu itu bisa mengangkat derajat orang-orang di surga tinggi, mengungguli orang-orang yang nggak mau berzikir. Maka penting untuk difahami itu semua. Wallahu ta'ala. Kemudian zikir dan doa yang disyariatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Idza sami'tum nida faqulu mithlu ma qala al-muadzin." Jadi cara menjawab adzan adalah sama dengan yang diucapkan muadzin. Berdasarkan hadis ini dulu, nanti ada penjelasannya lebih jauh. Jadi muadzin bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, atau mengumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbir, kamu juga jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Muadzin mengumandangkan la ilaha illallah gitu kan, ya kamu juga jawab la ilaha illallah. Muadzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, jawab asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Jangan kayak sebagian orang yang pakai rumus sendiri gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada sebagian orang yang jawab fasad bi anna muslimin gitu. Itu kurang tepat ya. Karena ya pokoknya kalau kita ngomong agama itu kita butuh dalil ya. Jangan kemudian ngarang-ngarang sendiri. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Man qala hina yasma'un nida", siapa yang kemudian ya, setelah mendengar adzan dia berdoa, Allahumma rabba hadhi ta'wati tamah wa salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'athu maqama mahmuda alladhi wa'atah. Ini doanya, yaitu ya Allah pemilik semua seruan dan sholat, maka berilah Nabi Muhammad SAW wasilah. Di sini ada wasilah. Dan kemudian kedudukan yang tinggi, maqama mahmudah alladzi wa'atah. Jadi ada al-wasilah dan kemudian ada maqama mahmudah. Nah, maqama mahmudah ini adalah surga yang tinggi. Al-wasilah ini sebagian ulama menafsirkan sebagai syafaat. Ya. Jadi jangan dipahami wasilah ini adalah tawasul itu. Akhirnya sebagian orang mendatangi makam Nabi untuk kemudian melakukan tawasulan, ini kurang tepat ya. Jadi penting itu kalau kita memahami agama itu, pertama cari dalil ayat hadisnya, begitu udah ketemu maka cari pendapat atau penjelasan para ulama yang muktabar. Ya, kalau emang kita ahlul madhab jadi senang bermadhab gitu kan, ya maka ya kita kembalikan ke imam madhab. Apakah Imam Syafi'i mengatakan begitu? Ini loh, kita harus cek lagi. Kalau enggak ya jangan. Kemudian lalu ditambahkan oleh Imam Baihaqi dengan lafaz innaka la tukhliful mi'ad. Jadi ada tambahan oleh Imam Al-Baihaqi ya, bahwasanya wa ba'su maqama mahmudal nilladhi wa'adah innaka la tukhliful mi'ad. Dan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, siapa yang mendengar adzan lalu membaca asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi robba wa Muhammadin rasulah wa bil islami dina, nah, maka diampuni dosa-dosanya. Jadi ada doa yang lain, ada doa yang versi yang lain. Kemudian dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, idza qala al-muadzin Allahu akbar Allahu akbar qala faqala ahadukum Allahu akbar Allahu akbar. Nah, ini detailnya. Kalau muadzin mengatakan Allahu akbar Allahu akbar, maka salah seorang di antara kamu menjawab dengan Allahu akbar Allahu akbar. Tsumma qala asyhadu an la ilaha illallah, kemudian ada yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, qala maka ucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Tsumma qala asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, muadzin mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, qala maka ucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tsumma qala hayya 'alas shalah, nah begitu sampai di hayya shalah, qala la haula wala quwata illa billah. Nah, ini detailnya. Jadi ketika muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, maka jawab dengan la haula wala quwata illa billah. Summa qala hayya 'alal falah, muadzin mengatakan hayya 'alal falah, qala kita menjawab la haula wala quwata illa billah. Summa qala Allahu akbar Allahu akbar, ketika muadzin mengatakan Allahu akbar Allahu akbar, qala Allahu akbar Allahu akbar, kita mengucapkan Allahu akbar akbar. Summa qala, kemudian ketika muadzin mengatakan la ilaha illallah, qala la ilaha illallah min qalbihi taqalal jannah. Ya, barang siapa yang mengucapkan itu semua dengan penuh keyakinan di dalam hati, maka masuk surga. Allah ta'ala alam. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ia mendengar Rasulullah SAW bersabda,
idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul, apabila salah seorang di antara kamu mendengar apa yang disampaikan atau yang dikumandangkan oleh muadzin, maka ucapkan seperti yang diucapkan muadzin. Summa shallu alayya, kemudian bersolawatlah atasku. Fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asron, maka siapa yang kemudian bersolawat kepadaku satu kali solawat aja, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10. Dan solawat di sini solawat yang sederhana ya, bukan solawat yang seperti yang dibikin oleh sebagian orang ya. Jadi solawat sederhana saja, Allahumma sholli ala Muhammad, atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad boleh, atau Allahumma sholli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad boleh. Jadi yang sederhana aja. Summa sallallahu lil wasilah, kemudian mintalah kepada Allah al wasilah tadi itu. Fa innaha manzilatun fil jannah. Nah, malah di sini disebutkan dalam hadis ini, yaitu wasilah itu sebuah kedudukan di surga, la tambagi illa li abdin min ibadillah, yang enggak akan dicapai oleh hamba di antara hamba-hamba Allah. Jadi kedudukan tertentu yang posisinya tertentu di surga. Jadi tidak lagi dijelaskan oleh para ulama, tapi malah ini dijelaskan oleh Nabi SAW bahwasanya al wasilah di sini adalah manzilatun fil jannah, la tambagi illa li abdin min ibadillah, yang mana wasilah itu adalah tempat tertinggi yang tidak ada yang menempati kecuali hamba Allah. Wa arju an akuna ana huwa, dan aku berharap yang berada di situ ya aku. Wa man sa'ala lil wasilah halat lahu asy-syafa'ah, siapa yang memintakan aku wasilah maka dia akan mendapatkan syafaat. Maka kalau kita berharap syafaat Nabi SAW berdasarkan hadis ini, ya rajin-rajinlah berdoa setelah azan dengan tuntunan doa Allahumma rabba hadi da'wati tamah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Nah, kalau kemudian diikuti yang di depannya ini, diikuti dengan bersolawat dulu. Berarti begitu adzan selesai, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma rabba hadi da'wati tamah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Sehingga seorang yang beriman ketika mengerti syariat ini berdasarkan dalil enak gitu. Jadi enggak ngarang-ngarang sendiri, enggak ngayal-ngayal sendiri, tapi hidupnya itu tertata sesuai dalil. Maka pentingnya belajar agama menggunakan dalil agar kemudian tidak kesandung-sandung kalau bahasa orang Jawa. Baik, kita masuk di bab berikutnya, yaitu disyariatkan memulai salam dan menjawab salam, mendoakan orang yang bersin jika ia memuji Allah serta menyinggung orang sakit. Ini masuk di bab adab. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As bin As radhiyallahu an, ia berkata, ada seorang bertanya kepada Nabi SAW, Islam bagaimanakah yang baik? Ayul Islamil khair gitu. Beliau menjawab, tut'imut ta'am. Orang Islam yang baik itu yang mau ngasih makan orang. Wa taqra'us salam, dan mau mengucapkan salam alaman arafta wa man lam ta'rif. Jadi mengucap salam itu tidak cuman kepada yang dikenal ya, kepada orang yang sama-sama muslim kita ucapkan salam, maka insya Allah itu hal yang baik dan termasuk indikasi Islam yang baik. Jadi di depan ini adalah kondisi di mana orang enggak pelit, baik dari sisi finansial. Nah, kemudian dicirikan dia juga tidak pelit walaupun dengan ucapan. Artinya kalau dibalik, ketika orang itu mengucap salam wis pelit, biasanya nek kon ndajake ya wegah gitu loh ya. Wallahu ta'ala. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, la tadkhulul jannah hatta tu'minu, kamu enggak akan masuk surga sampai kamu beriman, wala tu'minu hatta tahabu, dan kamu enggak akan sempurna imanmu sampai kamu saling mencintai sama muslim. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum, mau enggak kamu tak tunjukkan satu amalan yang kalau kamu kerjakan kamu akan saling mencintai? Kata Nabi, afsus salam bainakum, ucapkan salam. Jadi salam itu merekatkan yang renggang, mengikatkan yang senggang gitu. Maka orang-orang yang senang mengucapkan salam insya Allah akan saling mencintai gitu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, khamsun tajibulil muslim ala ahihi, atau dalam hadis yang lain hakul muslim alal muslim situn, atau khamsun raddus salam, jawab salam. Kemudian wa tasmitul atis, yaitu menjawab atau mendoakan orang yang bersin. Kemudian wa ijabatut da'wah, menjawab
mendatangi undangan, wa iyadatul marid, nengok orang sakit, wa tibaul janaiz, mengiringi orang yang meninggal atau jenazah. Dalam riwayat lain, hakul muslim alal muslim situn, hak muslim dengan muslim yang lain ada 6. Idza laqitahu fasallim alaihi, kalau berjumpa dengannya ucapkan salam. Wa idza ta'aka fa'ajibhu, dan apabila dia menyeru kamu, manggil kamu, maka jawablah. Wa idza stansohaka fansohu, kalau kemudian kamu dimintai nasihat, kasih nasihat. Jadi di sini kaidahnya ya, kamu jangan sok pinter dengan kabeh wong mbok kandhani, jangan. Maka kaidahnya di sini, kalau dia minta nasihat, kamu jangan pelit. Jangan semua orang dikandani itu. Jadi gini Pak, jadi gini Bu, jadi gini Mas gitu. Jangan ya. Maka orang-orang yang paham posisi, tahu diri, orang lain yang akan ngerti gitu loh. Oh, si fulan ini ahli fikih misalnya gitu. Maka ada orang yang datang, Mas, apa menurut Mas nasihat tentang ini gitu. Nah, maka disitulah posisi kita untuk kasih tahu gitu ya. Makanya ada sebagian pemuda itu yang merasa terpanggil untuk berdakwah, terus pengennya tampil gitu loh. Sebagaimana sebagian dari kaum muslimin yang mereka bikin jamaah ya, kemudian mereka keluar dari rumah sampai setahun minimal 3 bulan gitu kan, meninggalkan keluarga di rumah. Tapi ya tadi itu kapasitasnya nggak ada, keluar masuk masjid kemudian untuk berdakwah, tapi yang disampaikan ya nggak jelas turun-turunannya. Padahal kalau kita kembali ke sini enak. Wa idastansohaka fansohu, orang akan meminta kita karena punya punya ilmu gitu loh. Bukan kita yang menawarkan diri gitu. Maka yang harus kita pahami ya, jangan sampai kita kemudian mudah-mudah menawarkan diri sedangkan kita nggak punya ilmu. Artinya kalau orang itu sudah minta kita untuk menasihati, maka orang itu sudah mengukur kita itu punya ilmu, insyaallah. Wallahu ta'ala. Wa idza atasa fahamidallah fashamithu. Kalau kemudian ada orang yang bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka jawablah. Wa idza marida fa'udhu, kalau ada saudaramu yang sakit tengokin. Wa idza mata fatwa'hu, kalau ada saudaramu yang meninggal maka iringi jenazahnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, innallaha yuhibbul attas, sungguhnya Allah menyukai orang bersin, wa yakrahu at-tasa'ub, dan enggak senang sama orang yang nguap. Yaitu kapan? Bukan berarti ini enggak boleh bersin, enggak boleh nguap ya. Wa idza atasa ahadukum fahamidallah. Nah, disitulah Allah senang karena orang yang bersin itu mengucap alhamdulillah. Artinya kalau ada orang bersin kok enggak ucap alhamdulillah tapi malah misuh-misuh, nah itu Allah yang enggak suka gitu. Paham ya? Jadi jangan bersinnya yang dimutlakan, bukan. Tapi sebab bersin ini disenangi karena mengucapkan alhamdulillah gitu. Fahakun ala kulli muslim sami'ahu ayyushammitahu. Maka kalau ada orang muslim yang mengucapkan alhamdulillah, kewajiban kita yaitu untuk mendoakannya. Wa amma at-tasa'ub, adapun nguap, fa inna ma huwa minasyaiton. Nguap itu dari setan, wal yarudduhu mastata'a. Maka cegah atau halangi atau tahan semampu mungkin. Fa idza qala kalau kemudian orang yang nguap itu nganti ngomong wah gitu, dohika minhu syaiton, maka syaitan akan ketawa. Nah, syaitan kalau seneng, kalau gembira, ya di bab setan saya bahas panjang lebar, itu dia akan tambah gede. Nah, tambah gede, tambah kemaki, tambah sombong, nah gitu. Yang nanti jadi korban ketika setan itu tambah membesar adalah manusia. Dibisiki yang enggak, diajak yang enggak. Allah Ta'ala alam. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, at-tasa'ubu minasyaiton. Nguap itu dari syaitan. Fa idza tasa'aba ahadukum falyaqdimu mastata'a. Kalau seorang kamu di antara kamu nguap, maka tahan semampu mungkin. Kemudian dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, idza tasa'aba ahadukum fal yumsik biyadihi ala fih. Maka kalau di antara kamu nguap, maka tutup atau tahan dengan tangan kamu atau mulut. Fa inna syaitana yadkhulu, setan masuk beriringan dengan kamu nguap. Nek masuk ngalir di pembuluh darah, maka dia akan ngokrek-ngokrek kita, nyuruh hal-hal yang di situ adalah yaitu kumul faqra wa ya'murukum bil fahsya, membisiki hal-hal yang bersifat kefakiran. Jadi misal kamu mau sedekah 1000 aja, dia akan mengatakan, "Wah, duitmu sak yuta, nek kurang 1000 ra dadi ora sida sak yuta," gitu kan.
maka dibisiki untuk jadi orang pelit dan dibisiki untuk berbuat yang keji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Idza atasa ahadukum falyaqul." Kalau seorang di antara kamu bersin, maka ucapkan alhamdulillah. Wal yaqul lahu akhuhu, sehendaknya saudaranya mengucapkan, au sahibuhu atau temannya, yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Fa idza qala lahu yarhamukallah, apabila kemudian si temannya mengatakan yarhamukallah, falyaqul, maka ucapkan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Jadi enggak cuma yahdikumullah ya, sampai wa yuslihu balakum. Kemudian Abu Musa al-Asy'ari berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda, idza atasa ahadukum fahamidallah fashamidhu. Apabila seorang di antara kamu bersin, maka mengucapkan alhamdulillah, maka doakan dia. Fa illam yahmadallah, kalau dia belum mengucapkan alhamdulillah, fala tushamidhu. Kalau dia enggak mengucapkan alhamdulillah, enggak usah kemudian mengucapkan yarhamukallah. Jadi kembali kepada orangnya yang awal, mengucap alhamdulillah apa enggak ya. Kemudian satu lagi, zikir dan doa yang disyariatkan saat mau makan dan atau minum dan sesudahnya. Dari Umar ibnu Abi Salamah radhiyallahu anhu, ia berkata, radhiyallahu anha, dari Umar ibnu Abi Salamah radhiyallahu anhu atau anhuma gitu. Berkata Rasulullah bersabda, ya gulam samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wahai anak kecil, samillah, ucapkanlah bismillah, wa kul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kanan, wa kul mimma yalik, makanlah dari yang dekat denganmu. Jadi ini adab ya. Jadi kalau kamu punya anak lagi moro tamu, panganane rada adoh gitu kan, maka ajari makan yang dekat-dekat dulu. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah bersabda, idza akala ahadukum falyadhkur ismallah. Jika seorang di antara kamu makan, maka sebutkan nama Allah, artinya bismillah ta'ala fi awwalihi, di awalnya. Wa in nasiya ayyadhkura ismallah ta'ala fi awwalihi falyaqul bismillahi awwalahu wa akhirahu. Jadi sebaiknya kalau kemudian mau makan mengucap bismillah, nek pada akhirnya lupa, maka ucapkan bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Nah, itu doanya di tengah-tengah ya. Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Jadi ada dalilnya itu. Kemudian dari Anas radhiyallahu anha berkata, Rasulullah bersabda, innallaha la yarda 'anil abdi ayyakulal aklah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ridho terhadap seorang hamba jika dia makan fayahmaduhu 'alaiha, dia kemudian memujinya karena makanan itu, muji Allah. Au yasriba syurbah, atau minum minuman fayahmaduhu 'alaiha, dan kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala karena sudah memberinya minum. Dari Mu'ad bin Anas radhiyallahu anhu ya, berkata Rasulullah bersabda, man akala ta'aman summa qala, siapa yang kemudian makan makanan kemudian dia berucap alhamdulillahilladzi at'amani hadza ta'am, alhamdulillah yang sudah memberikan aku makan dengan makanan ini, wa razaqanihi, dan memberikan aku rezeki dengan rezeki ini, min ghairi haulin, dengan tanpa daya, min ghairi haulin minni wala quwwah. Jadi saya juga enggak punya daya dan kekuatan untuk mengadakan ini semua. Ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Allah akan ampuni dosa-dosanya. Tuh, jadi tinggal donga Allah ampuni dosa-dosa kita. Maka pentingnya mengucap bismillah, mengucap alhamdulillah ketika selesai. Nah, maka itu menunjukkan bagaimana kita bersyukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah senang sama hamba yang bersyukur. Dan orang yang bersyukur itu sedikit, wa qalilum min ibadiyas syakur. Orang yang bersyukur itu sedikit. Nah, jangan-jangan kita nggak termasuk yang sedikit. Jadi kebenaran tuh nggak harus banyak ya. Jadi nggak harus kemudian ngumpul wong okeh gitu terus itu udah terbaik, enggak ya. Tapi lebih kepada orang-orang yang berkumpul di atas kebenaran, mau sedikit mau banyak, itu adalah orang-orang yang baik. Maka dalam konteks tadi itu ya, jangan lupa untuk mengucapkan bismillah dan alhamdulillah begitu sudah selesai. Di akhirnya alhamdulillah, ketika di awalnya bismillah. Ketika di tengahnya lupa, maka bismillah awwaluhu wa akhiruhu gitu. Kemudian kalau di akhirnya, kalau mau lebih komplit ya alhamdulillahilladzi at'amani wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Kemudian dari Abu Umamah terakhir, beliau berkata radhiyallahu anhu, ini aku salah ketik. Nabi SAW selesai makan, beliau membaca alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ghairu mukaffiin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana. Segala puji bagi Allah, pujian yang baik dan penuh berkah.
Ya Allah, aku tidak cukup, tidak dapat meninggalkan dan aku sangat membutuhkan Engkau. Baik, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini karena saya ada acara mau keluar kota. Kurang lebih saya mohon maaf. Alafu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.